Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwasil darsana fi syarhi nawaqidil Islam. Subulus salam li Syekh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Pertemuan yang ke-9 halaman 48. Qala Syekh Abu Abdullah Al-Fihri hafizahullah, mas'alatun tarikus sholati hal huwa musyrikun. Ya. Pertanyaan, orang tidak sholat. Ya, mungkin kalau kita terjemahkan dengan orang tidak sholat itu tuh mungkin lebih mewakili semua madhab. Ya kan? Karena kalau kita katakan orang meninggalkan sholat itu mesti banyak pertanyaan kan? Apakah meninggalkan semua atau satu dan sebagainya gitu kan? Orang tidak sholat, apakah dia musyrik? Nah, ini cabang dari pembahasan yang lalu tentang perbedaan musyrik dan kafir. Ya, makanya di sini ditanyakan, orang meninggalkan sholat, apakah dia musyrik? Qala Syekh bin Baz rahimahullah, lakin hal yuqal liman taraka shalah inna musyrik. Tapi apakah orang tidak sholat itu disebut musyrik? Nah, benar. Yuqalu lahu musyrik, disebut musyrik. Yuqalu lahu kafir, disebut juga kafir. Fi as-sahih qaulai al-ulama. Ya, menurut pendapat yang benar. Pendapat yang sahih dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Para ulama ada dua pendapat. Satu mengatakan kafir, satu mengatakan tidak. Ya. Kata Syekh, ya, pendapat yang benar dari dua perbedaan pendapat ulama itu disebut kafir. Wa dalla alaihi al-hadits alladhi rawahu Muslimun fi sahih min hadits Jabir. Sebutan orang tidak sholat itu sebagai musyrik, kafir, ya, itu ditunjukkan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan antara seorang muslim dengan kesyirikan, yang membedakan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Fasamahu kufran wa syirkan. Nabi SAW sebut tidak sholat itu kekafiran dan kesyirikan. Ya. Wal kufru wa syirku al mu'arrafu ada di ta'rif huwal kufrul akbar wa syirkul akbar. Ini kaidah. Ya. Kata-kata kafir, kata-kata kufur, kata-kata syirik kalau memakai alif lam, al kufru wa syirku. Ya, pakai alif lam. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri, pakai alif lam. Ya. Maka maksudnya adalah kufur akbar dan syirik akbar. Ini kaidah. Ya. Makanya para masyayikh mengatakan hukum asalnya man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Hukum asalnya adalah apa? Kufur akbar. Karena pakai alif lam. Ya, ulaika humul kafirun, pakai alif lam. Kufur akbar hukum asalnya. Ya. Wala haditsul lati fiha itlaqul kufri 'alal mutabarri min abihi wal qatil wan naihah wa ta'in fil ansab fa hadha kufrun duna kufrin inda ahli ilmi bila syakkin fihi. Hadis-hadis yang di dalamnya ada penyebutan atau pelebelan kafir terhadap orang yang berlepas diri dari nasab ayahnya atau orang yang membunuh, ya, hadis yang orang yang membunuh, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, ya. Wa naihah, orang yang meratapi kematian, ya. Wa ta'in, ya, fil ansab, dan orang yang mencela nasab, ya, disebut kufur di dalam hadis-hadis itu. Fa hadza kufrun duna kufrin, maka itu kufur asghar, kufur duna kufur, kufur asghar inda ahlil ilmi, di sisi para ulama, bila syakkin fihi, tanpa ada keraguan.
Wa li'annahu kufrun munakkarun. Yang kedua alasannya, selain ijma', alasan yang kedua, karena dalam hadis-hadis itu lafadz kufurnya itu nakirah, nggak pakai alif lam. Laisa bi kufrin mu'arraf. Ya, bukan lafadz kufur yang pakai alif lam. Ya. Ini mendukung kaidah tadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz. Ya. Yang ketiga, wali annal adillatal 'amata wadhihatun fi annahu kufrun duna kufrin. Alasan yang ketiga, dalil-dalil umum, ya, dalil-dalil umum jelas sekali menjelaskan bahwa yang dimaksud kufur dalam perkara-perkara tadi, perbuatan-perbuatan tadi adalah kufur duna kufrin, kufur asghar. Ya, berlepas diri dari nasab ayahnya, atau membunuh seorang muslim tanpa hak, atau meratapi kematian, atau mencela nasab, disebut kufur. Ya, satu, ijma' ulama itu kufur asghar. Dua, ya, lafadz kufurnya itu nakiroh, nggak pakai alif lam. Tiga, dalil-dalil lainnya, dalil-dalil umum lainnya menjelaskan dengan gamblang bahwasanya itu kufur duna kufur. Contohnya apa? Wa annahu ma'siyatun minal ma'asi. Bahwasanya itu maksiat, bukan kufur akbar. Dalil lainnya apa? Adam iqamatu haddir riddah. Ya, tidak adanya penegakan hukum orang murtad. Ya kan? Ya. Orang yang meratapi kematian, apakah ditegakkan atasnya hukuman mati sebagai orang murtad? Tidak. Ya. Bagaimana dengan qatil yang membunuh muslim? Itu ditegakkan hukuman mati karena apa? Qisas. Bukan haddur riddah. Bukan hukuman kemurtadan. Ya. Yang berlepas diri dari nasab ayahnya, enggak ada. Istitabah, dipanggil pengadilan, di ultimatum tobat. Terus kalau enggak 3 hari, kalau enggak tobat, eksekusi mati, enggak ada. Ya. Nah, itu dalil-dalil umum yang dimaksud. Ya, al-adillah al-amah. Ya. Falaisa mithla tarkis shalah, sehingga perbuatan-perbuatan itu atau itlaqul kufur, ya, pelebelan kufur di situ pada perbuatan-perbuatan itu tidak sama dengan, ya, pelebelan kufur, ya, terhadap orang yang tidak sholat. Ya, falaisa mithla tarkis shalah, sehingga tidak sama dengan meninggalkan sholat. Tidak sholat. Fal maksudu, ya, intinya ana ma dhahaba ilaihi man dhahaba min qiyasi tarkis shalah ala hadil asya laisa bi dhahirin. Intinya bahwa maksudnya di sini bahwa, ya, pendapat orang yang mengkiaskan tidak sholat dengan perbuatan-perbuatan tadi, ya, laisa bi dhahir, itu lemah. Itu lemah. Ya, kan ulama yang mengatakan orang tidak sholat itu tidak kafir, meninggalkan sholat bukan kekafiran akbar, itu kan mengkiaskan dengan maksiat-maksiat yang lain. Mengkiaskannya dengan apa? Maksiat-maksiat yang lain. Nah, di sini kita dapat faedah bahwa mereka yang mengatakan, yang berpendapat orang tidak sholat itu tidak kafir, ya, kemudian menafsirkan hadis tadi, hadis-hadis tentang orang meninggalkan sholat dia kafir, atau beda antara seorang dengan kekafiran kesyirikan itulah meninggalkan sholat, ya, itu hujahnya apa? Qiyas. Indah Syekh bin Baz itu dalilnya adalah apa? Qiyas. Nah, sedangkan Imam Ahmad yang berpendapat kafir dan para ulama salaf yang berpendapat kafir, hujahnya adalah nas. Hujahnya adalah apa? Nas. Karena kaidah lafadz kufur atau syirik, kalau dia makrifah pakai alif lam, maka itu kufur akbar, syirik akbar, itu nas. Mantukul hadis itu nas. Sedangkan yang mengatakan meninggalkan sholat itu sama dengan membunuh sama muslim, sama dengan mencacat nasab, mencela nasab, sama dengan meratapi kematian, itu dalam dalil-dalil juga disebut kekafiran. Itu qiyas. Ya, itu apa? Qiyas. Ya. Jadi kalau ada ta'arud antara nas dengan qiyas, jelas dimenangkan nas.
Ya. Wal istidlalu bi ahadits tauhid wa fadl tauhid laisa bidzahir. Demikian juga yang berdalil dengan hadis-hadis keutamaan kalimat la ilaha illallah untuk mengatakan orang yang tidak sholat itu tidak kafir. Laisa bidzahir ini juga lemah. Hadis yang mana? Jadi ada sebagian ulama yang berdalil dengan hadis-hadis fadilah la ilaha illallah. Hadis-hadis fadilah la ilaha illallah. Ya. Untuk mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Di antaranya hadis Hudzaifah itu. Ya, hadis di akhir zaman qaumun la ya'rifuna shalah ya wala saum ya illa ya qaul la ilaha illallah. Di akhir zaman ini ada kaum yang tidak sholat, tidak puasa, ya, hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Muridnya Hudzaifah kan nanya, apa bermanfaat? Hal tanfa'uhu? Sampai 3 kali Hudzaifah menjawab, tunjihim minan nar. Ucapan la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka dari neraka. Oh, enggak sholat, selamat dari neraka. Berarti kan enggak sholat, enggak kafir. Lah ini kata beliau hadis-hadis tentang fadilah tauhid, fadilah la ilaha illallah disebutkan dalil tidak kafirnya orang enggak salat itu laisa bidzahir, itu dhaif. Bahasa adabnya Syekh bin Baz loh. Bahasanya itu lembut sekali, laisa bidzahir. Bukan mengatakan fadha mardud dhaif, enggak. Ya. Tapi laisa bidzahir kata beliau. Enggak kuat itu. Bahasa kita enggak kuat ya, lemah. Itu pendapat yang lemah. Kenapa? Karena awal hadis sudah menyebutkan. Hudzaifah itu bercerita di akhir zaman nanti Al-Qur'an ya diangkat kepada Allah SWT hatta la yabqa minhu harfun, sehingga tidak tersisa satupun huruf di muka bumi. Ya, Ka'bah sudah hancur. Ya, terus gimana orang mau sholat? Sudah nggak tahu lagi. Generasi-generasi setelah Al-Qur'an diangkat seluruhnya oleh Allah SWT kan nggak tahu lagi hukum. Ya, ila annahum yaqul la ilaha illallah, ya, mereka katakan ya wajadna aba'ana yaquluna la ilaha illallah fanahnu naquluha. Kami dapati orang-orang tua kami mengucapkan la ilaha illallah, maka kami mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mereka tidak sholat itu karena memang sudah nggak ada sholat. Bukan ada sholat tapi mereka nggak sholat. Ya, jadi itu hadis yang dianggap paling kuat dalil meninggalkan sholat tidak kafir. Ya, hadis Hudzaifah akhir zaman. Wal istidlal bi ahadits tauhid wa fadl tauhid laisa bi zahir li'annaha muqayyadatun biman ata bit tauhid wa lam ya'ti binaqidin. Berdalil dengan hadis-hadis keutamaan tauhid untuk mengatakan bahwa orang tidak sholat itu tidak kafir, ini dhaif, lemah. Ya, pendapat yang lemah. Kenapa? Karena hadis-hadis keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah muqayyadatun biman ata bit tauhid. Dipersyaratkan orang itu dapat keutamaan la ilaha illallah itu muqayyadah, dipersyaratkan ata bit tauhid wa lam ya'ti binaqid. Ya, ketika dia mati itu menghadap kepada Allah membawa tauhid dan tidak membawa pembatal tauhid. Jadi blunder. Ya, jadi blunder. Ya, daur namanya kalau dalam ilmu istidlal, namanya daur, blunder. Ya. Wong pembatal, kita sedang berdebat pembatal itu enggak sholat, meninggalkan sholat itu pembatal tauhid, kok kamu berdalil dengan keutamaan tauhid, padahal syaratnya orang dapat keutamaan tauhid itu kalau tidak melakukan pembatalnya. Kan blunder. Daur namanya. Ya. Jadi ini Syekh sekaligus ngebantah ya mereka yang ya berdalil ya atau berpendapat tidak kafir ya orang tidak sholat itu. Barakallahu fikum. Ya, padahal yang pertama mereka kias. Ya, kias simusudamatin nas fasidul i'tibar. Kias kalau ditabrakkan dengan nas maka kiasnya salah. Ya. Yang kedua ya daur. Ya, yang kedua daur namanya, blunder namanya. Ya, istidlal yang daur.
Walaysa liqaulihi bainar rajuli wa bainal kufri mafhumun. Ya. Fal ahkamu ta'umur rijal wan nisa. Dan sabda Nabi SAW memakai kata rajul. Rajul terjemahnya apa? Kalau secara letterlek, secara bahasa, laki-laki. Laki-laki. Kata beliau, sabda Nabi SAW ini yang menyebut laki-laki ini laisa lahu mafhum. Ya, tidak ada mafhumnya. Kemudian dikatakan, oh berarti kalau wanita nggak kafir. Kalau wanita nggak sholat nggak kafir. Karena hadisnya itu mengatakan rojul, laki-laki. Ya, enggak begitu. Kenapa? Fal ahkam ta'umur rijal wan nisa. Karena hukum itu ya mencakup laki-laki dan wanita. Wa kullu hukmin yaridul rijal fa huwa nisa. Setiap hukum yang berlaku untuk laki-laki maka berlaku juga untuk wanita. Kullu hukmin yaridu wa kullu hukmin yaridu fin nisa fa huwa lirijal illa ma khassahu dalil. Dan setiap hukum yang berlaku untuk wanita berlaku juga untuk laki-laki. Ya, jadi sama. Semua hukum itu berlaku untuk asalnya, hukum itu berlaku untuk laki-laki dan wanita illa ma khassahu dalil. Kecuali ada dalil yang mengecualikannya, mengkhususkannya. Wasu'ila. Syekh bin Baz ditanya. Ya. Qila lahu. Ya. Balaghatil ahlam. yakni khurujal ma'il mani. Wa ana au balagtul ihtilama. Balagtu al ihtilama. Yakni khurujal ma' mani. Wa ana fi 13 min umri. Walam usolli walam asum illa indama balagtu 15. Wa dzalika an jahlin minni hal alayya an aqdi. Beliau Imam Ibnu Baz ditanya, aku berusia balik, ya, keluar sperma, usiaku 13 tahun saat itu umurku, ya, lalu aku nggak sholat juga nggak puasa Ramadan. Nggak sholat fardu, nggak puasa Ramadan, kecuali setelah aku usia 15. Hitung kira-kira berapa? 2 tahun ya kan? 2 tahun. 2 tahun itu berapa hari berarti? Nah, 700 hari. Ya, 220 hari. 720 hari sehari 5. Ya, 720 kali 5. Kalau Ramadannya kan cuma 2 ya kan? Ramadannya kan cuma 2 tahun. 60. Tapi sholatnya kuwi ya. Wa dzalika an jahlin minni. Ya, ini dia. Ya. Kenapa aku enggak sholat? Enggak puasa Ramadan? Sejak balik umur 13 sampai baru umur 15 baru sholat. Kenapa? Dzalika an jahlin minni. Itu karena kebodohanku. Nah, aku enggak tahu. Ya, hal alayya an aqdi? Apakah saya wajib mengkodoknya? Ya. Fa ajaba, maka beliau menjawab, idza kana al-insan balaghal hulum wa dzalika hasala bi inzalil mani tsumma taraka as-shalah wa siyam jahlan minhu fala qada alaihi. Ya. Beliau menjawab, Al-Imam Ibnu Baz, jika seseorang itu balik, ya, dengan ditandai keluarnya sperma, kemudian dia nggak sholat, nggak puasa Ramadan, jahlan minhu, karena apa? Karena jahil, nggak tahu. Kalau udah balik itu wajib sholat, kalau udah balik itu wajib sholat, wajib puasa Ramadan, dia nggak tahu. Di Indonesia bisa lu kayak gitu nanti, taunya wajib sholat, wajib puasa Ramadan kalau udah 17 tahun, ya kan? Ada lagi yang taunya wajib sholat itu kalau sudah nikah. Ya. Real. Apakah di Jazirah, di tanah Arab bisa terjadi seperti itu? Jahil seperti itu sangat mungkin. Ya. Apa namanya ya? Potensi jahil di Indonesia dengan di sana itu lebih besar di sana. Ya kan? Kenapa? Karena di Indonesia itu nyambung terus kota itu. Kota itu nyambung terus. Kalau di sana itu enggak. Di sana itu enggak.
Wallahi saya itu ketemu sama orang di Saudi ketika dari Yaman berjalan ke Saudi itu. Ketemu sama orang itu. Ya, nggak ngerti Indonesia. Nggak ngerti Indonesia itu di mana, nggak ngerti Indonesia itu apa, nggak ngerti. Jangan tanya, kamu dari mana? Indonesia. Indonesia? Apa? Indonesia? Indonesia itu di mana? Indonesia itu di mana? Di Saudi belahan mana? Dia nggak tahu dia. Kenapa? Karena di sana itu nggak nyambung. Kota-kota itu nggak nyambung. Pulau apa? Komplek-komplek itu nggak nyambung. Kadang ada cuman 2-3 rumah jadi satu. Nggak ngerti pendidikan, nggak ada pendidikan, nggak ada apa, nggak ada masjid. Nah, bukan Badui, dia tinggal di situ, tetap di situ. Ini cuma 3 rumah, cuma 4 rumah, cuma 2 rumah. Terus habis itu padang pasir jauh baru ada perkampungan. Nggak ngerti. Di Yaman, di Saudi kayak gitu. Di Yaman, di Saudi kayak gitu. Dari Maghrib ke Damas itu mampir ke perkampungan, nggak ada masjid, nggak ada musola, coba bayangkan. Nah, rumahnya cuma berapa? 2 rumah, 3 rumah. Jangan. Jadi potensi jahil di sana itu lebih besar ketimbang di Indonesia. Indonesia itu Masya Allah loh. Apalagi di tanah Jawa ya kan, dan Sumatera terus nyambung terus ya kan. Subhanallah. Kalimantan aja nyambung terus. Ya kan? Nah ini, jadi kadang kita itu nastab'id, ya, kita itu kadang memustahilkan kejadian-kejadian seperti ini kan. Mosok orang Arab kok orang ngerti nih wajib sholat, balik wajib sholat, mosok gitu kan. Kadang itu gitu. Tapi ini perhatikan, kata Syekh, jika seseorang balik, mencapai usia balik, ditandai dengan keluarnya sperma, kemudian dia nggak sholat, nggak puasa Ramadan, karena jahil, ya, terhadap kewajiban sholat, kewajiban Ramadan, fala qadha'a alaihi, maka tidak ada kewajiban qadha atas dia. Sampai di sini kita boleh katakan itu pendapat pilihan Syekh bin Baz. Pendapat mazhab kan wajib qadha. Berapa tadi? 7.040. Nah, 720 kalikan 5. Iya kan 3.500 sekian kan? Oh, iya. Coba bayangkan. Pendapat mazhab kan wajib qadha ya kan? Ya Mas Tato, ya kan? Semampunya. Ya, tapi pilihan Syekh bin Baz la qadha alaihi. Riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat dalam pendapat Imam Ahmad. Ya, tapi setelahnya itu yang saya bingung. Saya agak blunder. Li'anna tarkas sholati minal balik kufrun akbar indal muhaqqiqina min ahlil ilmi. Karena tidak sholat bagi orang balik itu kufur akbar indal muhaqqiqina min ahlil ilmi, di sisi para ahli tahqiq minal ulama, wa huwa ijma'us sahabah radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan itu merupakan ijma'nya sahabat dan 3 generasi pertama. Ya, sahabat dan tabi'in, murid-murid sahabat, seperti Syakik bin Salaman mengatakan apa? Kan la yarawna syai'an minal a'mali tarku kufrun ghairu shalah, kan gitu dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Kebingungan saya di mana? Persoalan meninggalkan sholat itu adalah persoalan maklum, persoalan masail dhahirah. Persoalan masail dhahirah. Ya, yang itu sumbernya dari syariat. Ya. La yu'raf, tidak diketahui kecuali bersumber dari apa? Syariat, kecuali mengetahui. Nah, orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak sholat, ya, karena jahil, itu kan tidak dikafirkan kecuali setelah disampaikan kepadanya hujjah wajibnya sholat. Sementara ini orang di sini nanya, dzalikan jahilun mini. Itu karena saya nggak tahu kalau wajib sholat.
Saya nggak tahu kalau itu wajib sholat. Syekh bin Baz mengatakan, nggak sholat, orang balik, itu kufur akbar. Gitu. Padahal kan sudah di sini udah ngasih tahu, orang jahil. Gitu. Harusnya kan nggak kufur. Harusnya nggak kufur. Disebut kalau Ibnu Qudamah di apa namanya? Al-Mughni, ya kan? Jadi meninggalkan sholat nggak dikafirkan kecuali setelah diberitahu wajibnya sholat. Kalau dia asorro ala tarkiha, kalau dia tetap bertahan nggak mau sholat, baru vonis kafir. Karena itu mimbabi syariah, mimbabi syara' masail dhahirah. Beda dengan syirik akbar yang itu apa? Asluddin. Ya, yang itu asluddin yang berkaitan langsung dengan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, jadi ini ada perbedaan di sini. Ya. Wallahu a'lam. Fataubah kafiyah. Kata Syekh, enggak wajib qadha. Kalau itu saya maklumi. Tapi yang kalimat setelahnya itu yang saya masih agak ya syak gitu. Fataubah kafiyah. Dia enggak wajib qadha, cukup tobat. Ya, tobat sudah cukup. Mata tubta ilallahi taubatan shadiqatan yakfi. Ya, kamu taubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, maka sudah cukup. Walaisa 'alaika qadha. Ya, kamu enggak wajib qadha. La shaum wala shalah, baik itu puasa Ramadan ataupun salat. Ya. Alasannya lagi li'annal murtad la yakfi. Karena orang murtad itu enggak wajib qadha. Nah, itu kalau meninggalkan salat, meninggalkan puasa, ana ilmin disebut murtad. Apa namanya, mengingkari kewajiban salat, mengingkari kewajiban Ramadan ba'da ilm. Ya, kalau di sini meninggalkan salat ba'da ilm, setelah mengetahui tidak salat, sudah tahu wajibnya salat tidak salat, kafir dia. Nah, murtad dia, ini setelah tahu. Ini kan tidak tahu, dia mengatakan jahil. Ya kan? Dia mengatakan jahil, jahil minhu, jahil minhu. Saya juga mengatakan jahalan minhu. Ya. Tidak ada qadha. Ya, kata beliau. Alasannya tidak qadha karena murtad enggak wajib qadha. Orang murtad enggak wajib qadha. Ya. Li'anal murtad la yaqdi syai'an bal yastaqbilu amrahu istiqbalan bitaubatin nasuh. Tapi dia hadapi masa depannya itu dengan taubatan nasuha. Ini agak gimana begitu. Ada apa namanya, ada syak, ada kontradiktif ini ya, ada ta'arud, ada ya. Kalau sampai di awal sih sebenarnya sudah mantap saya gitu kan, itu berarti itu adalah ikhtiarnya Syekh bin Baz ya. Orang tidak sholat setelah balik ya, tidak wajib qadha, cukup dengan taubat ya, cukup dengan taubat, jahlan minhu, karena dia jahil. Ya, nah ini biar sebenarnya. Ya. Tapi setelahnya itu ya, barakallahu fikum. Berarti kan dia divonis murtad itu. Ya, berarti kan dia divonis murtad. Apa karena jahilnya sehingga dia dihukum? Nah, jahil bi masail dhahirah itu bukan kekafiran. Ya, jahil kekafiran itu jahil bi asluddin, ma'lum minad din bidzarurah, asluddin. Masail dhahirah itu yang bedanya asluddin, maklum nadim bidzarurah, dengan masail dhahirah. Masail dhahirah itu yang apa namanya, ma'rifatuhu ya, mengetahuinya itu mu'allaqatun bisyara, bima'rifati syara. Mengetahuinya itu bergantung pada pengetahuan terhadap syariat. Karena sumbernya wahyu, syariat. Sedangkan kalau asluddin itu bil fitrah. Ya, bil mitsaqil awal. Bil fitrah, dengan fitrah, dengan misak yang pertama dulu ya. Jadi bukan karena jahil dia dihukumi kafir, bukan ya. Jahil sekarang, orang yang jahil terhadap kewajiban sholat kafir enggak kafir. Hatta dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, enggak kafir dia ya. Barakallahu fikum. Karena yang dikafirkan ketika tidak sholat. Iya. Tapi kalau nggak ngerti itu wajib atau enggak masalah. Enggak.
Seperti anak kecil. Iya, orang jahil apa namanya, kejahilan bukan kafir dalam masalah ini. Ya. Kenapa? Karena perkara ini pengetahuannya tergantung kepada sampainya syariat kepada dia. Sampainya syariat kepada dia. Apakah Najasyi yang tidak mengetahui sebagian hukum syarat dia kafir? Tidak. Kenapa? Kenapa nggak kafir? Belum sampai kepada dia. Ya, Najasyi kan mengetahui barakallahu fikum sebagian syariat. Mengetahui bukan syariat melalui muhajirin yang hijrah ke Habasyah. Kemudian muhajirin yang hijrah ke Habasyah pun ada beberapa syariat yang datang sesudahnya nggak tahu mereka. Ketika pulang ke Madinah baru tahu. Najasyi itu masih nggak tahu. Sampai mati. Dihukumi tetap muslim. Disolati oleh Nabi SAW salat gaib. Ya, berarti beliau jahil terhadap sejumlah syariat yang tidak beliau. Kenapa nggak dihukumi kafir? Jahil terhadap sejumlah syariat itu. Belum sampai kepada beliau. Iya. Waqala rahimahullah, Syekh bin Baz juga mengatakan amma tarikus shalah, adapun orang enggak salat fahuwa kafir fil ashah min aqwalil ulama, maka dia kafir menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, yang rajih, yang benar. Ya, dari ya dua pendapat ulama yang berbeda. Wa man qala inna raja'na anhu faqad ghalita wa kadzab. Ya. Kalau ada orang yang menyebarkan isu bahwasanya kami meralat pendapat kami. Inna raja'na anhu. Kami meralat pendapat kami. Yang mengatakan bahwa tarikus shalah kafir. Ada. Jadi Syekh bin Baz kan sudah jelas mengatakan tarikus shalah kafir. Kufur akbar. Kemudian di luar ada isu. Syekh bin Baz itu sudah meralat pendapatnya. Dah rujuk kalau bahasanya antum orang pengajian kan. Dah rujuk. Malah repot, malah antum malah nggak tahu ya istilah. Sudah dibilang Syekh bin Baz meralat pendapatnya. Antum untuk bingung. Kalau dibilang Syekh bin Baz rujuk, malah mudeng antum ya kan. Masya Allah. Ke Arab-Araban. Ya. Orang yang mengatakan bahwa kami rujuk dari pendapat itu, artinya kami meralat pendapat itu, faqad ghalita wa kadzab. Dia keliru. Dia dusta atas nama kami. Dan banyak itu ya. Ya, banyak itu kalau dikumpulkan, ya kan? Akdzubah ala Syekh bin Baz itu banyak itu. Ya, seperti sekarang akdzubah ala kedustaan-kedustaan yang diatasnamakan Syekh Shalal Fauzan banyak. Kedustaan-kedustaan yang diatasnamakan Syekh bin Baz banyak. Banyak itu. Ya. Naqulu ilal yaum wa ila ghad. Pendapat kami sampai hari ini dan seterusnya. Man tarakas shalah mutahawinan biha faqad kafar. Wa man jahada wujubaha kafar bil ijma'. Ya, barang siapa yang tidak sholat ya karena meremehkannya, ya, mengakui kewajibannya tetapi meremehkan sholat sehingga dia enggak sholat, ya, faqad kafar, dia kafir. Nah, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka ini jelas sepakat ulama kafir walaupun dia mengerjakan sholat. Ada ya? Dia mengingkari wajibnya sholat, tapi dia tetap sholat. Nah, iya. Kafir gak? Dia mengingkari wajibnya sholat, tapi tetap sholat. Melakukannya dia. Kafir dia. Bil ijma itu. Bil ijma. Ya. Nah sekarang yang ada khilaf itu, khilaf sesudah generasi tabi'in. Ya, khilaf sudah generasi tabi'in. Ya. Karena Ishaq bin Rahawai, Ibnu Mubarak, Syakik bin Salama, ya, tabi'in ini mengutip apa? Mengutip ijma. Ya. Dari generasi sahabat. Kemudian ada khilaf itu zamannya Imam Ahmad, Imam Syafi'i berada khilaf. Ya. Itu adalah meyakini kewajiban sholat, tapi dia nggak sholat. Kebalikannya kan? Meyakini kewajiban sholat, tapi dia nggak sholat. Ya kalau itu masih apa namanya ya? Masih mungkin gitu ya, masih mungkin. Dia sholat itu nggak wajib, tapi dia sholat id, ya kan? Sholat itu nggak wajib, tapi dia sholat. Gitu, masih mungkin itu. Loh, saya itu ketemu, ya, dia meyakini Allah itu nggak ada.
Tapi ketemu sama saya itu di mana? Ketemu di masjid, sholat asar bareng, habis asar ngobrol di teras. Dia cerita, saya itu sudah saya sudah yakin yang namanya Allah itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Jadi dia itu sudah yakin dia ateis. Ya pakai sarung dia, mau ngapain sholat kok. Jadi dia kuliah S2, S3 di luar negeri, dia orang situ, kuliah S2, S3 di luar negeri. Ya. Jadi dia dapat ateisnya itu di sana gitu loh. Tapi di pulang sholat dia. Lakin la yuqbalu fi hadha illa syahidani adlani yashhadani bi annahu la yusalli al-wahid la yakfi. Ya, tetapi ya dalam perkara ini enggak diterima kecuali 2 saksi laki-laki yang muslim dan soleh. Keduanya bersaksi bahwa si fulan itu tidak sholat. Ya, maka itu baru diterima. Al-wahid la yakfi. Kalau yang bersaksi itu fulan enggak sholat, hanya 1 orang laki-laki, enggak diterima. Enggak cukup. Ini dalam masalah apa ini? Vonis kafir atau peradilan? Hah? Kalau berkaitan dengan saksi itu dalam masalah apa? Peradilan. Apa bedanya vonis kafir dengan peradilan? Vonis kafir itu hanya memvonis kafir saja. Ya, tidak diikuti dengan apa? Eksekusi terhadap nyawa dan harta dia. Tapi muamalah itu muamalah dengan orang kafir. Ya, muamalah dengan orang kafir sehingga sembelihan dia enggak halal bagi kita. Sembelihan korbannya enggak halal bagi kita. Dia enggak sah jadi wali nikah kalau kita menikahi anak perempuannya. Ya. Jadi yang berkaitan dengan muamalah seperti muamalah dengan orang kafir, tetapi berkaitan dengan apa? Harta dan nyawa itu harus lewat peradilan. Itu bedanya. Nah, kalau peradilan itu vonis kafir sekaligus eksekusi. Ya. Waqal idza syahida syahidan thiqatan annahu la yusalla alaih nasallahu alafiyah la yakfi wahid. Ya. Jika ya ada 2 orang bersaksi, 2 orang yang thiqah, muslim yang soleh, bersaksi bahwa si fulan itu enggak sholat, ya la yusalla alaih, ya maka jenazahnya enggak disolatin. La yusalla alaih, jenazahnya enggak disolatin. Nasallahu salamul afiyah. La yakfi wahid. Kalau baru 1 orang saja yang mengatakan dia enggak sholat, enggak cukup. Ya, apalagi perempuannya, ya istrinya, ya kan? Apalagi istrinya. Perempuan ngomong ke kita, ya bagaimana Ustadz, suami saya itu enggak sholat. Ya. Kalau perempuan yang ngomong itu banyak kecurigaan. Banyak kecurigaan, ada banyak kemungkinan, banyak kecurigaan. Bukan kemungkinan lagi, kecurigaan. Ya, dia pengen cerai sama suaminya lah. Ya, dia pengen nikah sama laki-laki lain lah. Ya, dia mau cari. Dia mau cari apa? Cari alibi, ya kan? Cari alibi. Ya, di antara alibi yang kuat itu suaminya nggak sholat. Suaminya nggak sholat. Makanya hati-hati. Ya. Kalau kita lihat rujuk fatwa-fatwa Syekh Mukbil, ya, fatwa-fatwa Syekh Mukbil di Ijabatus Sa'il atau di Ghalatul Asri atau misalkan, pokoknya fatwa Syekh Mukbil, langsung ke Syekh Mukbil. Kalau Syekh Mukbil langsung tanya tentang ya, fulana mengeluhkan bahwa suaminya tidak sholat, kan? Suaminya kafir, dia perempuan itu nggak halal bagi suaminya, harus dipisahkan. Suaminya kafir, langsung itu banyak fatwanya itu di apa namanya Ijabatus Sa'il atau di Ghalatul Asri atau di fatwa-fatwanya Syekh Mukbil banyak. Udah dikumpulin misalkan, ya. Apa namanya ajwibahnya Syekh Mukbil berkaitan dengan masalah takfir itu bagus, banyak itu, ya banyak. Langsung Syekh Mukbil langsung, orang nggak sholat langsung, nggak urusan ngomong barangkali dia jahil nggak tahu, kasih tahu dulu, nggak ada. Syekh Mukbil nggak ada yang ngomong-ngomong kayak gitu, ya.
Wa qala fi imra'atin jahilah tusolli wa 'alaihal jinabah. Dan Syekh bin Baz ya mengatakan tentang seorang wanita yang jahil, dia sholat dalam keadaan junub. Jadi dia nggak mandi junub dulu, hadas akbar kan? Hadas akbar kan? Gimana hukumnya orang ini? Ini wanita ya sholat dalam keadaan junub, nggak mandi wajib, dalam keadaan berhadas akbar, ya, hadas besar, tapi jahil dia karena jahil. Itu tadi saya bilang di sana itu potensi jahil itu, terus apalagi zaman itu, ya, apalagi zaman itu yang apa namanya zaman Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Baz itu yang namanya televisi haram, kemudian apa? Punya televisi haram, kemudian apa? Dus itu apa? Parabola haram, itu vision haram. Ya kan? Itu mau denger ceramah itu ke masjid atau apa namanya punya dengarkan kaset gitu kan? Padahal nggak semua orang punya tape recorder. Kaset nyampe, nggak semua orang. Gitu. Anti qad farratti wasati, ya. Kamu sudah berbuat keburukan. Ya. Fa'alai, kamu sudah meninggalkan kewajiban. Farratti itu artinya tafrid, meninggalkan kewajiban. Kamu sudah meninggalkan kewajiban. Kamu sudah berbuat keburukan. Ya, berbuat maksiat. Fa'alai taubah ilallah. Ya, kamu wajib taubat. Wa tarkus shalah kufrun. Ya, meninggalkan sholat itu kekafiran. Ya, wal kafir taubatuhu takfi. Yang namanya kafir itu cukup dengan taubat. Cukup dengan taubat. Ya, idza tabal kafir ma'alahi qada. Ya, kalau orang kafir taubat enggak wajib qada. Waladzi yusalli wa 'alail jinabah humul ladzi la yusalli. Orang yang sholat dalam keadaan junub, ya, berhadas besar, hukumnya sama dengan orang yang nggak sholat. Hukumnya sama dengan orang yang nggak sholat. Ya, mungkin Syekh bin Baz itu beliau berpendapat tidak ada uzur kejahilan dalam kafirnya orang yang tidak sholat. Mungkin sekali. Ya, beliau berpendapat tidak ada uzur kejahilan. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Rajab di Syarah Arba'in itu apa? Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, ada sebagian salaf yang berpendapat begitu, ya. Jadi mungkin sekali kalau kita melihat konsistennya beliau dalam fatwanya itu, ya kan? Ini kan jelas, jadi dikatakan perempuan itu jahil sehingga dia sholat dalam keadaan apa? Berhadas besar. Kata beliau kafir. Cukup dengan tobat, nggak perlu kodok. Ya kan? Berarti konsisten kan dengan yang tadi kan? Yang fatwa yang tadi kita baca tadi. Mungkin bagi beliau, mungkin pendapat beliau memang tidak ada uzur kejahilan ya dalam persoalan meninggalkan sholat. Ya. Wa qala wa man taraka fardhan wa shalla arba'ah sholat arba'ata furudin kafar. Ya. Beliau juga mengatakan apa yang dimaksud tidak sholat. Apakah satu sholat atau harus semua sholat? 5 sholat itu dia nggak kerjakan sama sekali. Ya, kalau bolong-bolong gimana? Ya, kadang sholat, kadang enggak. Ya. Beliau mengatakan siapa yang meninggalkan satu sholat, nggak sholat satu sholat, dan dia mengerjakan yang 4, kewajiban sholat yang 4, kafar. Dia kafir. Itu menurut Syekh bin Baz itu satu sholat. Jadi kalau sholatnya bolong-bolong, menurut Syekh bin Baz apa? Kafir. Ya, liqaulin Nabi SAW, man taraka sholat al-asr faqad habita amaluh. Dalilnya sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak sholat asar, maka habita amaluh, maka telah gugur amalnya. Ya.
min aqwa adillati kufri tariki sholat, dan ini termasuk diantara dalil paling kuat kafirnya orang tidak sholat. Jadi satu sholat aja, satu sholat, ya, satu sholat sampai habis waktunya, satu sholat sampai habis waktunya, ya. Itu mazhab Hambali memang. Itu mazhab Hambali tidak disyaratkan semua sholat, satu sholat. Ya, satu sholat. Ya. Fahubutul amal yadullu alal kufril akbar. Ya, gugurnya amal dia itu menunjukkan itu kufur akbar. Menunjukkan itu kufur akbar. Di catatan kaki Syekh Abi Abdullah mengatakan qala Ibnu Taimiyah fi Sharim al-Maslul. Wala tuhbat al-a'mal atau wala tahbitul a'mal bi ghairil kufur. Namanya amalan-amalan itu enggak akan gugur, enggak akan terhapus tanpa kekafiran. Li'anal a'mal inama yahbituha ma yunafiha. Ya, karena yang namanya amalan itu ya tidak lain dihapuskan, digugurkan oleh apa yang menafikan amalan itu, membatalkan amalan itu. Wala yunafil a'mal mutlaqan ilal kufur. Sementara enggak ada ya yang menghapuskan seluruh amal. Mutlaqan ini maknanya jami. Ya, jami. Ya, wala yunafi jami al a'mal gitu. Ya, dan tidak membatalkan semua amal, menghapuskan semua amal ilal kufur kecuali kekafiran. Ya, hadza ma'ruf min usul ahli sunnah. Ya, dan ini sudah dimaklumi termasuk di antara usul ahli sunnah, tidak ahli sunnah. Naam, qad yabtul ba'dul a'mal biwujudi ma yufsidhu. Benar, memang benar sebagian amal batal ya karena ada pembatalnya. Ya, dan amalan yang lain enggak. Nah, itu benar juga. Ya. Orang puasa ya batal sholatnya. Orang puasa sholat duhur, batal sholatnya. Apakah puasanya ikut batal? Tidak. Memang benar ada begitu. Ya. Tapi kalau yang membatalkan semua amal, ya, karena dari mana? Syekh bin Baz mengatakan itu amal di sini adalah semua amal. Amaluhu mufrad mudhaf yufidul umum. Mufrad mudhaf yufidul umum. Amal itu mufrad, kata tunggal, mudhaf kepada dhamir, yufidul umum. Semua amal dia. Ya, itu kaidah Hambaliyah itu. Ya, mufrad mudhaf yufidul umum. Ya, jadi faqad habita amaluhu, faqad habita jami al-a'mal. Ya, semua amalnya terhapus, gugur. Di amaluhu ini mufrad mudhaf. Ya. Ini kalau mau mensinkronkan pendapatnya Syekh bin Baz tadi dengan ucapan Ibnu Taimiyah di Sharimul Maslul. Ibnu Taimiyah kan mengatakan, ya, wala yunafil a'mala mutlaqan ilal kufur. Tidak ada yang membatalkan, menghapuskan semua amal kecuali kekafiran. Lah Syekh bin Baz kok bisa memahami mantaroka sholat al-asr faqad habitu amaluhu itu kafir. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka kafir. Seluruh amalnya hilang, terhapus, gugur. Dari mana? Padahal di situ kan habitu amaluhu. Ya, karena dalam kaidah apa? Mufrad mudhaf yufidul umum. Amal ini lafadz tunggal, mufrad mudhaf yufidul umum. Semua amal. Seperti bismillah. Ism itu mufrad mudhaf kepada lafzul jalalah, maknanya bijami asma'illah. Ya, maknanya apa? Tabarruk wal isti'anah bijami asma'illah. Bismillah. Jadi dengan menyebut nama Allah itu bukan satu nama doang, tapi dengan menyebut semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama di sini. Faqad habitu amalu. Habitu jami al-a'mal. Ya, semua amalnya. Ya. Ya benar. Ada dalil. Ya, sebagian amal batal, amal yang lain tidak. Ya. Kama qala ta'ala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Walihadza lam yuhbitillahu al-a'mal fi kitabihi illa bil kufur. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan hubutul amal, ya, terhapusnya seluruh amal illa bil kufur, kecuali sebab kekafiran. Ya. Hubutul amal yakunu bil kufr billah. Hadza huwal aghlab.
Ya, hadza huwal aghlab maknanya apa? Al-asl, kaidah, hadhihi al-kaidah. Ya. Terhapusnya seluruh amal sebab terjadi sebab kekafiran kepada Allah. Hadza huwal aghlab. Ini kaidahnya. Ya, hubutul amal yakunu bil kufr. Ya, terhapusnya semua amal ya itu terjadi sebab kekafiran. Qala ta'ala walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Ya, Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-An'am ayat 88, kalau mereka berbuat kesyirikan, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, maka terhapuslah dari mereka semua amal yang mereka kerjakan. Ya, dari mana? Di sini diambil faedah semua amal. Ya, diambil faedah semua amal. Ma, dari kata apa? Ma mausulah di sini ya, min al-fadil umum. Ya, walau asyraku, kalau mereka berbuat kesyirikan, lahabitu anhum makanu ya'malunahu. Makanu ya'malunahu. Jami'a amalihim. Ya. Kalau mereka berbuat kesyirikan, maka terhapuslah semua amal mereka. Wa qala ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Maidah. Wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur terhadap keimanan, faqad habita amaluhu, habita jami'ul a'mal. Maka telah terhapus seluruh amalnya. Wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Hadza mithalun li tarkis salawat, salatul asr. Ya. Ini contoh orang enggak salat, yaitu salat asar. Nah, Syekh bin Baz di sini memahami bahwa penyebutan sholat asar di sini bukan taksis, tapi tansis. Ya, beda antara taksis dengan tansis. Ya, kalau taksis itu pengecualian. Ya, kalau tansis itu menyebutkan salah satu dari teman-temannya. Ya, menyebutkan salah satu dari teman-temannya. Seperti ya dalam ayat apa? Mangkana adu walillahi wali Jibril. Maka adu walillahi wali Jibril itu bukan diambil mafhum. Oh, berarti kalau yang dimusuhi bukan Jibril dan Mikail, nggak masalah dari malaikat. Enggak. Oh, karena yang disebut itu cuma Jibril sama Mikail. Enggak. Itu namanya tansis. Kenapa? Ada sebab. Kenapa disebut apa namanya? Dinaskan Jibril Mikail, ada sebab. Karena orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu, Yahudi itu mereka memusuhi Jibril dan Mikail. Ya. Duna sairil malaikah. Nah, di sini juga begitu, ada sebab. Kenapa yang dinaskan itu asar? Ya, ada sebab. Gitu. Karena asar itu termasuk asqalus sholawat alal munafikin. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik termasuknya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi di sini Syekh bin Baz mengatakan ada misal. Jadi ini contoh, tansis itu misal, contoh. Ini contoh. Nah, tansis itu contoh. Kalau taksis itu pengecualian, pengkhususan. Ya. Ini contoh tidak sholat, yaitu sholat asar. Siapa yang tidak sholat asar, maka seluruh amalnya terhapus, kafir. Ya. Ma'anan nas qad yushghaluna anha bimaji'ihim minal a'mal nahu dzalik. Ya, di mana orang-orang itu kadang tersibukkan dari sholat asar. Ya, mereka baru selesai, baru pulang dari bekerja, nahu dzalik dan semisalnya. Wa ma hadza tarakaha itu amalu. Ya. Toh demikian itu bukan uzur, dia sibuk, ya. Dia sibuk atau dia baru pulang dari kerja terus meninggalkan sholat asar itu bukan uzur, ya. Kalau dia enggak sholat asar, habitu amaluhu, kafir dia, seluruh amalnya terhapus. Fakaifa bi ghairiha, bagaimana lagi dengan sholat-sholat lain yang tidak ada uzur, sibuk, tidak ada uzur, baru selesai kerja, ya kan? Iya. Subuh gak ada kesibukan. Ya kan? Duhur jam istirahat. Ya. Maghrib isya sudah istirahat. Kalau asar kan lagi sibuk-sibuknya. Apalagi di sono, ya kan? Di sono itu masuk kerja habis duhur kan.
Masuk kerjanya siang, udah habis zuhur. Pagi sampai zuhur tidur. Ya. Jadi yang berpotensi ditinggalkan karena ada udzur sibuk dan sebagainya, kerja baru selesai kerja aja divonis kafir kalau orang meninggalkan, apalagi yang nggak ada udzur gitu loh. Fakaifa bi ghairiha, berarti nggak ada udzur, lebih dikafirkan lagi kalau meninggalkan. Wal maksud ana tarikas shalah walau ba'dul ahyan yakfur wa alaihi taubatu ilallah. Intinya orang tidak sholat walaupun bolong-bolong, walau ba'dul ahyan, walaupun bolong-bolong, yakfur, dia kafir. Dia wajib taubat. Dia wajib taubatnya gimana ya? Syahadat kan, namanya kafir kok, murtad kok. Taubatnya orang murtad apa? Syahadat, kemudian sholat. Ya. Kemudian sholat. Nah ini dalam madzhab Hambali ini memang unik ya. Jadi orang tarikus sholat kafir. Ya. Kemudian kalau dia taubat dia wajib qadha. Dia wajib qadha. Nah itu, masya Allah. Kalau Syekh bin Baz komitmen, artinya pendapatnya itu konsisten dengan kaidah-kaidah kemurtadan. Ya, kaidah-kaidah kemurtadan kan amalan murtad kan layu tabar. Ya. Itu. Makanya orang nggak sholat kafir. Kalau tobat wajib qadha enggak, orang murtad itu enggak wajib sholat kok. Orang murtad itu enggak wajib qadha, enggak wajib sholat. Orang murtad enggak wajib qadha. Itu. Konsisten. Ya, kalau puas selain sholat dalam mazhab enggak wajib qadha. Orang murtad enggak puasa wajib qadha enggak. Iya. Sholat ditinggalkan murtad tapi wajib qadha. Kalau tobat. Ini surveinya karena mengalami banyak tentang soalnya. Iya. Subhanallah. Qala wal hasil ana man taraka shalah. Rekamannya kegedean. Oh belum 1 jam. Kirain udah 1 jam. Fal hasil ana man taraka shalah yauman aw syahran aw sana aw fil usbu' marrah aw fil usbu' marratain. Huwa kafir bi kulli hal. Ya, simpulannya siapa yang enggak sholat 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, ya, atau 1 pekan enggak sholat 1 kali. Ya, 1 pekan nggak sholat 2 kali, kafir dia. Bikuli hal, kafir. Dalam semua apapun keadaannya, kafir dia. Lianna kullama kana tarak aktsar syarrul kufr asyad. Ya. Dan kalau semakin banyak yang dia tinggalkan, maka kekafirannya semakin berat. Ya, semakin banyak yang dia tinggalkan dari sholat, kewajiban sholat yang 5 itu, maka kafirannya semakin berat. Ya. Wa su'ila qila lahu afallahu anka in qala rajulun la ta'murunani bis shalah fa ana la usolli wa anna Allah ghafurur rahim. Nah, ini kan orang-orang liberal nih kan. Saya dengar itu salah satu petinggi keraton itu ada yang ngomong begitu ya kan. Ya. Dulu juga sudah pernah dengar itu saya ribut debat rapat RT tetangga itu polisi dia ngomong gitu kan. Saya biarpun pistol ditodongkan di kepala saya nggak akan pernah sholat. Saya tahu sholat itu wajib, saya nggak akan pernah sholat. Ribut langsungan itu di rapat RT. Ya, beliau ditanya afallah ingkal kalau ada orang berkata, kalian jangan nyuruh saya sholat, saya nggak akan sholat. Ya, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha rahmah. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Gitu. Ya. Gua dengar salah satu keraton itu yang kemarin sembah-sembah sama siapa itu, ustadz siapa itu. Ya. Itu katanya Gusti Allah ini mau welas asih pun boten usah mempersoalkan kula agamane napa jenengan agamane napa boten agama Gusti Allah mau welas asih. Kurang ajar tenan. Fa'ajaba. Ya, Syekh bin Baz menjawab, yu'allam annahu kafir. Kasih tahu dia kalau dia kafir. Kasih tahu dia kamu kafir. Ya, wallahu ghafurun rahimun lil muslimin, laisa lil kafirin. Allah itu maha pengampun, maha rahmah, maha pengasih, maha penyayang itu bagi kaum muslimin, bukan bagi orang-orang kafir. Ya, nasallahu alaihi wasallam.
Nah, ini sama kasus yang itu, ya. Jangan disalahkan orang pindah agama. Mereka saya temui orang pindah agama bukan karena benci kepada Allah dan Rasulnya, tapi karena sakit hati dengan sesama pemeluk Islam, sama pemeluk agamanya, sakit hati. Benar? Sama dengan ini loh. Sama dengan ini. Ya, kita katakan apa? Ya orang pindah agama itu sudah bukti itu dia benci kepada Allah dan Rasulnya. Gitu loh. Dia nggak mudeng kalau pindah agama itu adalah bentuk benci kepada Allah dan Rasulnya. Sama blunder supaya begitu kan. Ya, syukur-syukur dia nggak mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, Allah itu maha rahmah, Allah itu maha ghafur. Nah, syukur kalau dia sampai ngomong gitu ya. Ya. Ini kalimat Syekh bin Baz kasihkan itu. Iya. Kalau syail ya mungkin Syekh bin Baz jawabnya nggak panjang-panjang loh ini kan. Ya telah kalian tahu kafir ya Syekh. Ya. Ya. Dia disebut kafir ya Syekh gitu. Orang tadi loh yang mengatakan kalian jangan nyuruh aku sholat, aku nggak sholat. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Ya. Saya bilang kasih tahu dia, kamu kafir. Allah maha pengampun bagi orang-orang Islam, maha rahmah bagi orang-orang Islam, bukan bagi orang-orang kafir. Yang nanya tadi masih nanya lagi, ya kita bilang dia kafir ya Syekh, gitu. Kita bilang dia kafir ya Syekh. Fa'ajaba na'am, ya, janam, ya. Oh masih tanya lagi, ya sih, yakni ya sih ani akullahu inak kafir. Maksudnya boleh saya bilang Anda kafir gitu, kamu kafir gitu. Fa'ajaba man taraka shalah fa huwa kafir. Ya, man taraka shalah fa huwa kafir. Bin Baz jawab, siapapun yang meninggalkan salat, siapapun yang enggak salat dia kafir. Yaquluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam anta. Yaquluhu Nabi. Yang mengatakan itu Nabi bukan kamu. Nabi yang mengatakan kamu kafir. Nabi bukan kamu. Ya. Wasuila fi maudhin akhar. Qila lahu, ini menguatkan bahwa dalam masalah soal ini Syekh tidak memberikan udzur apa? Kejahilan. Ya. Wasuila fi maudhin akhar. Qila lahu lakinal hukm alaihi ainan bi annahu kafir. Ya, di momen yang lain beliau ditanya, tapi vonis ya terhadap muayyan dia kafir karena nggak sholat. Ya, jadi ini ada orang mungkin memahami bahwa vonis-vonis Syekh bin Baz itu takfir mutlak, ya bukan takfir muayyan. Nah, ini takfir mutlak, bukan takfir muayyan. Takfir mutlak itu perbuatannya, ya perbuatannya yang divonis kafir. Kalau takfir muayyan itu orangnya, pelakunya, orangnya yang divonis kafir. Ya. Jadi ini di kesempatan lain yang nanya, Syekh, ini bagaimana? Ya, vonis terhadap muayyan, ini terhadap pelaku, terhadap orangnya, bahwa dia kafir. Ya, fa'ajaba na'am. Iya, itu vonis kafir itu terhadap muayyan. Ya, kenapa? Li'annahu taraka shalah, karena dia nggak sholat. Ya, kalau saya lakukan mutawilan, ya, walaupun dia salah tafsir ya Syekh. Gimana maksudnya? Salah tafsir. Dia nggak sholat karena salah tafsir. Kalau karena dia jahil masih agak paham gitu ya. Tapi kalau karena salah tafsir, pernah ketemu? Saya pernah ketemu. Ya, saya pernah ketemu. Orang itu tidak mau sholat. Kalau sedekah dia, masya Allah, sedekah. Puasa, Ramadan puasa. Puasa sunnah puasa, tapi dia nggak sholat. Nggak sholat. Datengin saya. Karena Kodoro itu anaknya orang pengajian gitu, anaknya santri gitu. Bapaknya ini yang nggak sholat. Saya datengin ngobrol. Kenapa sih Pak nggak sholat? Karena saya nggak mau celaka kata dia. Karena saya nggak mau celaka. Justru kalau Bapak nggak sholat itu celaka. Enggak. Saya ngaji di Al-Quran itu fawailul lil musholin, celaka orang-orang yang sholat. Oh Pak, Bapak itu enggak lengkap baca ayatnya itu. Failul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang meninggalkan, orang yang enggak orang yang sholat sudah habis waktunya Pak, tanpa uzur Pak. Itu baru itu celaka. Wah, enggak begitulah ayatnya. Lu coba Bapak sampai dia ngambil Qur'annya loh. Ambil Qur'an maksud. Nah, itu salah apa? Takwil.
Kalau saya lakukan mutawilan. Karena dia nggak sholat, masalah tafsir gimana? Ya, fa ajaba ta'wil malahu syughul fi hada. Ya, takwil nggak berlaku di sini. Takwil malahu syughul fi hada. Takwil malahu syughul fi hada. Takwil nggak berlaku di sini. Salah tafsir nggak berlaku di sini. Ya, apalagi dalam persoalan syirik. Ya, orang melakukan syirik karena salah takwil dapat pahala, salah tafsir dapat pahala, istihad dapat pahala, apalagi dalam masalah syirik. Nggak sholat aja nggak berlaku takwil, salah tafsir. Kenapa nususul kitab wa sunnah ala wujub ada shalah? Karena dalil-dalil Quran sunnah jelas mewajibkan sholat. Takwil ma yanfa fi hada. Ya, jadi salah tafsir dalam hal ini nggak berlaku. Ya. Qala saya lakin hal yuhkam alaihi ainan bil kufr wal riddah wala yaris wala yuras wala yudfan fi maqabir muslimin. Tapi apakah muayyannya ini orangnya yang enggak salat ini divonis kafir, murtad, ya, la yaris wala yuras, enggak dapat warisan dari bapaknya yang salat. Ya, kalau dia mati hartanya enggak diwarisi oleh anaknya, oleh saudaranya, oleh istrinya. Wala yudfan fi maqabir muslimin, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Fa ajaban na'am. Benar. Makanya ada kuburan jangan ditulis kuburan orang-orang Islam, jangan tulis kuburan orang sholat. Biar orang nggak sholat nggak dikubur situ. Ya. Kalau nafa aja banam. Iya. Misluman sabadin awalati angkarul wujud. Sama seperti yang menista Islam, ya, menista Islam, mencela Islam atau mengingkari kewajiban sholat. Lo angkarul wujub, ya, amayuh kamalai bil kufur. Kalau dia mengingkari wajibnya sholat, bukankah dia divonis kafir? Maqama alaihi dalil bil kufri yukaffar sawa'un Zaid wa Amr. Ya, siapa yang telah terbukti qama alaihi dalil, qama alaihi dalil. Siapa yang telah terbukti, ya, dia kafir, maka dikafirkan. Siapa yang telah terbukti dia kafir, maka dikafirkan. Jadi di sini dalil dia dikafirkan, tidak sholat. Maksudnya, man qama alaihi dalil bi kufri. Kufirnya ini apa? Dalil kafirnya ini apa? Tidak sholat. Jadi tidak sholat itu dalil kafirnya dia. Ya. Siapa yang terbukti ya kafir, maka dikafirkan. Sama saja apakah itu Zaid atau Amr. Ya. Qal as-sa'il ma yusatab. Ya, si penanya ngejar lagi. Ya. Tidak di ultimatum tobat dulu ya, Syekh. Ya, fa ajaba indal qatl. Ya, untuk dieksekusi. Ya, la yuqtal hatta yustatab. Untuk dieksekusi perlu diistitabah, perlu di ultimatum tobat. Lakinul kufur yuhkam alaihi bil kufur. Tapi vonis kafir dijatuhkan atas dia tanpa perlu istitabah, tanpa perlu ultimatum tobat. Lakin la yuqtal illa ba'da islam. Tapi tidak divonis, tapi enggak dieksekusi mati kecuali setelah istitabah, kecuali setelah di ultimatum tobat. Misal manahkum ala umumin nasara, seperti kita menghukumi orang-orang Nasara itu. Ya. Ya, mereka Nasrani, kafir mereka. Mereka Nasrani, kafir mereka. Ya. Walaupun belum dia apa? Walaupun belum didakwai. Walaupun belum didakwai, mereka kafir, Nasrani, belum didakwai, kafir. Walakin la nuqatiluhum illa ba'da dakwah. Tapi kita enggak memerangi mereka kecuali setelah didakwahi. Alhasil, ya, orang yang batal Islamnya karena melakukan pembatal keislaman, bahkan pembatal keislamannya berupa apa? Tidak sholat, yang diperdebatkan oleh ulama, tidak sholat, ya, kekafirannya sama dengan kafir asli. Bedanya hanya istitabah. Ya, kafirnya sama dengan kafir asli, tidak dibedakan dalam masalah istitabah. Ya, kalau orang melakukan pembatal keislaman di istitabah, kalau orang kafir asli didakwahi. Ya. Qala sa'il lakin mu'tamu haula la yatrukuna bil kulliyah namanya yusalluna wa yadaun dalnya di fathah ya. Wa yadaun. Si penanya masih lanjut. Wah, ini kalau dipotong di sini tanggung ini. Si penanya masih ngejar terus. Tapi ya Syekh, mayoritasnya mereka orang-orang enggak sholat itu ya bukan enggak sholat secara total. Ya, mereka itu bolong-bolong ya. Kadang sholat, kadang yadaun, meninggalkan sholat. Kadang sholat, kadang nggak sholat. Fa'aja walaupun begitu, kata Syekh, meskipun begitu, walau shallu ahyanan, ya, meskipun mereka kadang-kadang sholat, yang paling parah sholatnya sholat id doang, sholat taraweh
malam pertama sama sholat id doang. Ya. Walau sallu ahyan, madamu taraku hatta yatubu ilallah. Selama mereka ya enggak sholat, maka mereka kafir sampai mereka tobat. Ya, sampai mereka tobat. Ya. Wallahu alam. Insyaallah kita akan lanjutkan ya dalil-dalil yang berpendapat apa? Tidak kafir. Ya, bagaimana jawaban-jawaban Syekh bin Baz? Ya, ini berikutnya ini dalil-dalil yang berpendapat tidak kafir. Ya. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam.